Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Umum PPNI yang saat ini sudah memberikan kesempatan luar biasa kepada perawat Indonesia melalui Zoom ya, seminar Zoom, dan seluruh perawat Indonesia boleh memilih kapan untuk belajar, dan mungkin saja ada di antara kita yang sampai sekarang terus melihat Juminar yang dilaksanakan oleh PPNI Pusat ya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Ketua APHI Pusat, Pak Mardiono, dan Ibu Sekretaris, Ibu Sekjen. Izinkan saya untuk hari ini berbagi terkait tentang spiritual terapi dalam keperawatan holistik. Oke. Sebelumnya boleh Bapak Ibu semua boleh bantu saya untuk tulis alasannya kenapa harus ikut Zoom hari ini. Apakah karena materinya tentang holistik kah? Ataukah memang yang lainnya? Ya, Bapak Ibu boleh di chat biar saya dapat satu alasan saja kenapa harus mengikuti acara kita hari ini. Baik, silakan Bapak Ibu, seperti yang diminta diberikan jawaban di chat room. Ya, karena ini pesertanya 1.000 ya di Zoom. 1.000 di Zoom 1.000. dan hampir 800 yang ada di YouTube, Pak Iwan. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Iya, tingkat Ya, kebutuhannya tinggi untuk mengetahui iya. ini. Silahkan. Karena kita di Indonesia agak telat untuk memahami ilmu tentang komplementer. Karena di luar sana itu sangat maju. Bahkan Iya, untuk iya. materi hipnosis saja, ke dunia kedokteran di tahun 1956 itu di Amerika sudah diakui. Kita di Indonesia masih ribut ya Iya, tentang baik. hipnosis. Ya. Baik Bapak Ibu semua, karena saya sudah dapat beberapa alasan untuk menambah ilmu dan sebagainya, kita masuk materi ya. Ini perkembangan komplementer di beberapa negara ya. Jadi sangat penting sebenarnya pengobatan komplementer dan alternatif ini menjadi layanan penting dalam kesehatan. Nah, di Indonesia kita baru memulai ya, dan paling terasa herbalnya ini komplementer ini ketika mulai COVID ya. Jadi ini yang paling terasa sekali. Nah, baik Bapak Ibu semua, sebelum kita mulai banyak kita berbicara tentang komplementer. Nah, yang kita pastikan adalah niat kita untuk ikut kegiatan Zoom hari ini itu diperbaiki kembali semata-mata untuk berbagi, dan jika ada yang terbaru bersyukur, mungkin itulah yang Tuhan berikan untuk kita hari ini. Kalaupun yang sudah Anda pelajari hari ini, saya hanya mengulang saja untuk menguatkan kita sama-sama belajar. Nah, ini di holistik itu di dunia sudah lama, di Amerika malah dari tahun 99 itu sudah ada holistiknya. Nah, namun kita di Indonesia di Undang-Undang Keperawatan itu ada komplementer ya, bahasanya komplementer. Makanya waktu HPHI didirikan itu kita memilih holistik biar kita bisa sinkron dengan luar negeri. Namun untuk implementasi di lapangan kita menggunakan kata komplementer. Nah, apa sih sebenarnya sehat? Mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu definisi tentang sehat. Saya sedikit mengupas ini karena sehat itu kita melihat dari fisik, emosi, sosial, dan spiritual. Artinya ini definisi WHO dari tahun 1947, ini definisi yang harusnya kita sama-sama lebih lihat ke dalam kenapa orang itu dikatakan sakit dan kenapa orang itu dikatakan sehat. Jadi mungkin saja saat ini kita sedang melihat Juminar hari ini, ternyata kita dalam keadaan sakit. Ya, apa yang dimaksud sakit? Ya mungkin emosional kita tidak baik, atau sosial kita, hubungan kita dengan orang lain mungkin juga tidak baik. Lebih-lebih spiritual kita. Ya. Bagaimana spiritual kita dengan hubungan kita dengan Tuhan. Ketika ini tidak baik, maka Anda pun tidak sehat, Bapak Ibu.
Jadi sehat itu ya fisiknya baik, emosinya baik, sosialnya baik, spiritualnya baik. Itu baru dikatakan sehat. Itu menurut WHO. Oke. Ternyata penyebab sakit itu 90% adalah pikiran. Di zaman COVID awal-awal Maret 2020, semua orang pada parno tentang COVID ini. Maka COVID sangat banyak yang positif ketika orang banyak yang stres dan sistem imunnya menurun. Nah, ini awal mulanya banyak orang COVID. Saya tidak mengatakan ini berbeda dengan yang hasil yang kita dapatkan Bapak Ibu semua, karena Bapak Ibu semua adalah praktisi. Namun ada hal lain, pikiran ini betul-betul sangat mempengaruhi. Ketika Anda pakai hazmat kerja, padahal sampai sekarang kan untuk ngecek pasien yang masuk, untuk screening cukup pakai masker. Tapi dulu awal-awal kita pakai hazmat. Nah, inilah sebenarnya bentuk-bentuk emosional yang kita yang tidak terkontrol. Apa sih penyebab sakit secara psikospiritual ya? Hak diri ya, hak diri kita mungkin rendah, ego kita besar, kita juga tidak ikhlas, merasa memiliki. Ya, jadi kita merasa memiliki ini dan semua, bahkan mungkin yang saat ini HP yang kita pakai, yang kita lagi ini, itu juga kita merasa itu milik kita. Rasa memiliki ini sangat berpengaruh dalam diri kita untuk mengontrol emosi. Karena ketika Tuhan mau mengambilnya, maka kita pasti stres. Tuhan ngambil sehat dari tubuh kita, kita stres. Tuhan ngambil sedikit gaji kita, kita stres. Ini perawat nih lebih banyak stres gara-gara keuangan. Kalau keuangan kita mantap, ya mungkin kita sehat. Jadi kebanyakan perawat kita sakit, Bu. Hanya gara-gara ya mungkin belum keluar insentif COVID. Kalau dosa ini kita semua punya dosa. Kita mungkin semua punya kesalahan. Dan kita satu ya, menyimpan lintah emosi. Nanti saya lebih luas kita bahas tentang itu. Nah, ini video. Semoga lancar ya di Bapak semua. Kenapa pikiran itu mempengaruhi kesehatan kita. Baik Bapak Ibu semua, saya izin untuk percepat videonya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di YouTube. Itu banyak video tentang pikiran itu bisa mempengaruhi kesehatan kita. Nah, ini saya dikirimi sama Ibu Sekjen HPHI tentang standar intervensi keperawatan. Garis besarnya adalah dukungan spiritual. Apa tindakan perawat sih, Bu? Paling banyak ternyata. Bahasa sederhananya adalah ketika pacar kita sakit, ya, pacar kita sakit dan dia lagi sedih-sedih. Ketika kita datang, pasti dia tersenyum. Ya mungkin saja kalau kita nyuap, dia yang lebih senang. Lebih senang kalau disuapi sama pacarnya ketimbang orang tua. Ada hal-hal yang lain. Nah, perawat bisa masuk di bagian ini untuk melihat, mengobservasi apa masalah dari pasien kita. Jadi bukan hanya semata-mata kita lihat diagnosa yang dikeluarkan oleh dokter dan kita pantengin terus di situ jam berapa injeksinya, jam berapa minum obatnya. Sebenarnya bukan itu saja sebenarnya yang kita diajarkan perawat. Nah, perawat
lebih banyak mengidentifikasi masalah emosional pasiennya, karena kita di situ ada terapi empati kepada pasiennya, kita empati terhadap pasiennya, kita komunikasi, kita tanya masalahnya, dan ternyata biasanya sakit kepala itu biar hutang saja bisa sakit kepala, Bapak Ibu. Jadi orang yang sakit kepala menahun sampai masuk ke rumah sakit, ternyata masalah penyebab utamanya adalah dia punya hutang, ditagih debt collector. Tapi ketika ini diintervensi dengan obat, tidak akan selesai. Itu tidak akan selesai. Maka perawat punya peran penting di sini untuk bisa menanyakan lebih dalam pasien. Apa perasaannya, apa yang dirasakan. Dan katanya kita 24 jam dengan pasien, yang mana itu 24 jam, Bapak Ibu semua? Apakah 24 jam itu kita di nurse station untuk menunggu jadwal pemberian obat saja? Atau mendengar keluhan pasien saja? Ataukah 24 jam itu kita menemani pasien, kita menanyakan kondisinya, kita berempati, merasakan apa yang dirasakan pasien. Nah, kita memberikan solusi. Nah, solusinya nanti ada di sini. Ini salah satu slide yang saya kutip dari materi seminar HPHI dibawakan oleh Nurse Imelda ya. Mohon izin Nurse Imelda, saya kutip sedikit tentang ini. Diagnosa spiritual ya, distress spiritual. Intervensinya banyak sekali. Tindakan yang dilakukan banyak juga. Ansietas banyak juga yang dilakukan. Nah, yang ini kembali kita tanya diri kita semua, Bapak Ibu semua, apakah pernah kita lakukan ini? Apakah kita pernah anjurkan kepada pasien kita untuk melakukan ini? Kalau belum pernah, ayo kembali. Kita sudah punya SDKI, kita sudah punya SIKI, sudah ada intervensinya. Yuk monggo dilakukan. Terlalu lama ini kita tinggalkan semua. Dan sentuhan-sentuhan perawat itu yang sangat dibutuhkan sama pasien. Ketika kita datangi pasien, Ibu selamat malam, Assalamualaikum. Bagaimana perasaannya hari ini? Ya, dengan senyumannya. Jangan kita datang karena gajian, tanggal baru, senyum baru. Sudah mulai pertengahan bulan, ya senyumnya sudah mulai pudar. Mulai akhir-akhir gajian, lebih pudar lagi. Datangi pasien, mukanya muram. Ibu, sudah minum obat? Ada tadi nurse ini kasih obat nggak? Ini yang sering kita banyak dapat masalah di perawat-perawat kita di rumah sakit. Oke, saya lewati ini ya Bapak Ibu semua. Oke. Ada 6 tindakan, ada 6 intervensi terapi yang nanti saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama ada loving kindness terapi. Terapi tentang kasih sayang, tentang cinta. Bagaimana cara Anda dan pasien Anda dengan orang terdekat Anda yang lagi sakit. Saat ini saya mau tanyakan Bapak Ibu semua. Sebelum Bapak Ibu lebih lanjut tahu tentang cara yang kedua ya. Pertama, siapa yang tadi pagi keluar kerja peluk suaminya? Atau minimal salaman sama suaminya? Atau minimal sekali yang tadi pagi berdoa mendoakan suaminya? Oke, sekarang para suami, Anda pernah mendoakan istri Anda ketika istri Anda pergi bekerja? Enggak ada ya. Kalau ada, tolong chat di komentar chat. Ya. Iya Bapak Ibu semua. Ini punya penelitian, ada penelitiannya. Makanya saya mencoba untuk sedikit membahas tentang ini. Loving kindness therapy. Kasih sayang. Ketika kita ketemu dengan pasien kita, yang kita lakukan adalah pertama memberikan salam, senyum. Nah, memberikan salam dengan senyum, dengan energi yang positif. Maka pasien kita juga nanti nerimanya positif. Kenapa kita akan kembali belajar hukum energi deh? Yang tentang garpu tala A, ketika dipukul garpu tala B bergetar juga walaupun tidak nyambung. Nah ini sebenarnya yang kita mau bangun perasaan kita. Ketika kita masuk di ruangan pasien kita, itu dengan perasaan yang bahagia, perasaan yang positif, yang kita bawa masuk di ruangan. Sehingga ruangan itu juga merasakan kondisi energi yang sangat positif. Pasien kita juga positif jadinya. Senyumnya,
Walaupun mereka dalam keadaan sakit, tapi mereka bisa menerima sakitnya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu semua, sakit itu tergantung pribadi kita masing-masing. Ketika kita pribadi masing-masing menjas diri kita sakit, maka kita sakit. Tapi contoh misalnya, ini persepsinya agak sedikit dirubah. Saya lagi dirawat, ya, terpasang infus. Ada perawat datang nanya, Pak Iwan sakit apa? Saya bilang saya nggak sakit. Loh itu dipasang infus? Enggak, saya nggak sakit. Saya lagi diistirahatkan sama Tuhan. Tuhan bilang, tubuhmu itu punya hak. Jadi kasih istirahat dulu lah. Jangan kau kerja terus, cari uang terus. Ya, kamu nggak punya waktu untuk istirahat. Nah, sehingga tubuh minta haknya untuk istirahat. Akhirnya nggak harus istirahat. Nah ini yang sebenarnya Bapak semua yang harus kita rubah mindset kita untuk memahami sakit. Jadi ketika pasien kita bisa merubah mindsetnya, cara pandangnya tentang sakit. Dia sudah menerima sakitnya berarti udah selesai. Tinggal ikhtiar kita saja yang kasih obat tetap, terapinya tetap, semua yang dianjurkan tetap jalan. Tapi perasaannya, jiwanya itu sudah sehat. Dia udah, ya udahlah, mau diapa ini sakit yang memang Tuhan kasih. Jadi Tuhan kasih sakit itu, ya itu adalah yang terbaik menurut Tuhan. Ya kita apa? Nerima. Nah, gitu. Ya. Diteliti selama 20 tahun. Ya. Diteliti selama 20 tahun tentang perasaan. Ini nih level perasaannya Bapak Ibu. Nah, ya. Ternyata energi itu dia akan terlihat ketika kita dalam keadaan yang damai, sukacita, penuh cinta, berpikir yang positif, menerima semua takdir Tuhan, apa mau itu baik atau buruk yang kita dapat menurut kita, ya, kemauan, netralitas. Coba Bapak Ibu turun kita. Bangga, energinya apa? Lebih banyak energi emosinya menghina, merendahkan. Kan kita banggakan diri kita. Prosesnya apa? Kita sombong jadinya. Nih, baik Bapak Ibu. Ini 20 tahun diteliti tentang emosi. Nah, nanti Bapak Ibu bisa ambil materinya, bisa lihat kembali. Ternyata hati itu berbicara 500 kali lebih keras dari kata-kata dan tindakan. Bapak Ibu semua, ini hasil dari penelitian yang diteliti oleh Sharon Salberg. Ya. Beliau meneliti tentang. Nah, kita ketika melihat pasien kita yang sakit, itu lebih banyak dia berbicara dengan hatinya. Jangan-jangan nanti kalau saya sakit begini, anak saya gimana? Kalau saya sakit begini, nanti suami saya gimana? Kalau saya sakit begini, nanti uang saya bagaimana? Saya nggak punya ini, nggak punya ini. Coba bayangkan, kita perawat hadir. Tanya keadaannya, berikan motivasi, sampaikan apa yang harus kita sampaikan. Jadi yang pertama adalah kita harus sentuh hatinya. Ketika kita sudah sentuh hatinya, dia mulai menerima sakitnya. Berarti semua hati yang berbicara, dia lebih banyak berbicara tentang hal-hal yang positif. Saya sehat, saya akan sembuh, saya akan lebih bersemangat, saya lebih berbahagia, saya akan tumbuh, saya senang, saya punya saudara yang masih melihat saya senang, saya punya ini, punya ini. Kan gitu. Cinta dan kebaikan itu bisa dirasakan orang lain dan bisa juga menyembuhkan ternyata. Ini buku yang ditulis oleh Desert Cutler ya. Bapak Ibu bisa lihat nanti di bukunya ini. Ternyata cinta dan kebaikan itu bisa menyembuhkan. Ya paling sering adalah ketika kita merasa situasi yang kalut misalnya kita lagi down sekali. Ketika ada orang yang sayang, kita cinta, tiba-tiba mereka ada di depan kita, apa yang kita rasakan? Muncul rasa bangga, muncul rasa kangen, muncul rasa sayang. Makanya kata-kata cinta itu bisa menyembuhkan. Kebaikan hati kita kepada orang lain itu bisa menyembuhkan. Bahkan ketika ada orang lain yang merasa kesusahan, kita membantu orang lain itu, orang lain merasa seperti dia hidup kembali. Dan itu efeknya akan lari ke kita karena kita membantu orang lain. Bayangkan Bapak Ibu semua, kita perawat ini paling punya potensi besar untuk membantu orang lain. Yang kedua, kita mengajarkan pasien kita untuk bersyukur. Cara bersyukur adalah bersyukur dari semua nikmat. Jadi Bapak Ibu semua,
bukan hanya orang yang paling miskin saja yang selalu merasa sakitnya ini ternyata orang yang paling kaya pun yang di kesehariannya terlihat senang sekali, terlihat gembira sekali, ternyata pulang di rumah itu dia sangat sakit. Dia menutupi rasa sakitnya itu dengan dia tampil bahagia di luar sana. Dia merasa kehilangan. Kalau dia sampai di rumah itu dia merasa kehilangan orang-orang yang dia cinta. Mungkin anaknya sudah pergi jauh, cucunya juga tidak pernah datang. Dia akan kangen itu. Nah, maka bersyukurlah dengan keadaan kita saat ini. Karena rasa bersyukur itu yang bisa mengobati rasa rindu kita terhadap. Nah, ternyata emosi itu menular. Maka sebab itu berpikir bahwa sakit itu dari luar diri Anda, ada baiknya ketika Anda berpikir jangan-jangan emosi negatif yang menarik semua yang Anda terima. Oke. Yang ketiga, kepasrahan. Kita mengajarkan pasien kita berpasrah. Kenapa kita mengajar pasien kita berpasrah? Kita akan tanya pasien kita. Kalau sakit ini Tuhan yang berikan atau siapa yang berikan? Tuhan. Kalau sembuh Tuhan yang berikan atau obat yang berikan? Atau dokter yang berikan? Atau perawat yang berikan? Tuhan. Artinya kita mengajarkan mereka untuk berpasrah menerima keadaan mereka. Setelah itu kita memotivasi mereka bahwa silahkan merayu Tuhan dengan doa-doa agar kesembuhan Anda itu lebih cepat Tuhan kabulkan. Karena yang Tuhan lihat adalah Anda seberapa besar Anda kembali menjadi hamba Tuhan. Gitu. Kembali menjadi hamba. Ketika Anda juga sombong dengan keadaan Anda. Mau orang kaya sekalipun, ketika sakit, dia harus kembali pasrah. Ya, ini ditulis Bapak Ibu semua. Ditulis dalam buku The Power of Man. Berpasrah. Jadi antibodi kita yang stres kita berpasrah, kita akan menjadi lebih baik. Benarnya. Jadi berpasrah itu bukan menyerahkan semata-mata, ya sana, enggak. Kita udah berproses nih. Udah berproses sesuai dengan kemampuan kita. Setelah itu baru kita berpasrah. Biarlah Tuhan yang punya otoritas untuk mengelola apa yang kita inginkan. Jadi ada bagian-bagian yang harus kita kerjakan, ada bagian yang nanti Tuhan yang kerjakan. Jangan kita juga terus mengerjakan sampai yang harusnya Tuhan yang buktikan, kita juga malah mau membuktikan. Jadi ketika kita sudah lakukan, kita sudah berikan masukan kepada pasien kita sudah. Ya sudah, setelah itu kita doakan saya pasien kita. Pertanyaannya, Bapak Ibu semua yang ada di sini ya ikut seminar ini. Pernahkah Bapak Ibu semua mendoakan pasien yang sembuh? Setiap pasien yang Bapak Ibu intervensi, setiap pasien yang Bapak Ibu ketemu, apakah pernah Bapak Ibu mendoakan untuk mereka cepat sembuh? Kalau pernah, bersyukurlah. Tapi kalau belum pernah, mulai saat ini Anda mulai banyak-banyak berdoa untuk pasien Anda untuk sembuh. Ya. Kepasrahan melampaui segala keterbatasan diri. Bapak semua. Jadi ketika kita sudah nggak bisa apa-apa lagi, kita sudah melakukan semua kemampuan yang kita lakukan, tapi ternyata ada di titik di mana kita nggak bisa lagi lakukan, maka kepasrahanlah jawabannya. Pasrah sama Tuhan. Ngajar pasien kita. Kita sudah lakukan begini, dokter sudah melakukan yang terbaik, memberikan obat yang terbaik, perawat sudah melakukan yang terbaik. Tuh kenapa sampai sudah 1 minggu ibu belum juga sembuh? Mungkin saja Tuhan masih menginginkan ibu untuk sakit agar dosa-dosa ibu diampuni, agar ibu lebih dekat dengannya, atau agar banyak hal yang kita bisa bicara dengan pasien kita. Ya, karena semua yang Tuhan berikan bagi kita adalah yang terbaik. Jadi mau sakit lama, mau sakit cepat, itu adalah yang terbaik menurut Tuhan. Apa yang kita lakukan? Nerima. Nerima, ikhtiar, mencoba berproses dengan obat, dengan segala terapi kita lakukan. Sudah itu, biarkan hasilnya Tuhan tentukan. Jangan kita merasa kayak gini. Kalau demam itu minum paracetamol langsung demamnya turun. Oh enggak begitu. Kalau Tuhan enggak izinkan, karena semua paracetamol yang diminum oleh orang yang demam pun ada yang turun demamnya, ada yang tidak. Artinya di situ ada otoritas Tuhan ketika Dia mengizinkan kita sembuh. Yang kedua tentang kata-kata.
Kata-kata yang positif. Mungkin Bapak Ibu semua pernah mendengar tentang seorang peneliti senior Jepang yang meneliti tentang kristal, ya, molekul air. Ketika kata-kata kita baik terhadap air itu, maka molekul airnya juga berubah. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube, bisa cek di Google, ada banyak materinya. Nah, apa yang saya mau sampaikan sini? Ketika kita berbicara, ketika kita menyimpan emosi, sama halnya dengan kita berbicara dengan darah kita untuk cepat-cepat mengental. Supaya mengental tidak bisa lagi mengalir ke seluruh tubuh, sehingga ya apa yang terjadi? Tersumbat sana sini, stroke kita. Nah, kalau air saja bahasa kita bisa merubah molekulnya, apatah lagi darah yang ada di tubuh kita. Yang keseharian kita yang paling tahu. Jadi orang-orang yang berpositif itu sebenarnya umurnya lebih panjang ketika dibandingkan dengan orang-orang yang negatif melulu. Negatif, stres. Simpan emosi. Marah, dendam, disimpan dalam hati. Berpengaruh dengan darah tuh. Darah akan berubah. Nah, disinilah terapi komplementer hadir untuk menjawab tantangan itu. Dengan kalimat-kalimat yang positif. Dengan sugesti-sugesti yang positif. Itu bisa meningkatkan kebahagiaan dan bisa meningkatkan hormon pasien kita. Nah, ini ya. Bapak Ibu semua boleh baca buku tentang Healing Words ditulis oleh seorang dokter ya, Larry Doshi. Beliau ini sampai mengatakan bahwasanya pengobatan itu pembedahan itu sama halnya dengan berdoa. Jadi kompetensinya sama. Jadi ketika ada beberapa pasien yang memang sudah divonis kanker pun sembuh hanya dengan doa yang dilakukan. Ini dibuktikan. Ini mungkin ini sedikit dari banyak pasien yang kita lakukan pengobatan yang lain. Tapi ada pasien-pasien yang sembuh hanya dengan model kata-kata. Dan saya sendiri buktikan dengan pasien saya yang divonis alergi 27 tahun oleh Prodia, itu saya hanya melakukan terapi dengan mengubah sedikit mindset-nya tentang sakit, tentang alergi. Setelah itu, pasiennya memakan semua pentangan yang dia makan, dan sampai saat ini dia tidak alergi lagi. Jadi yang dia makan itu sudah dia tidak ingat lagi alergi. Yang dia makan adalah dia meniatkan semua makanan dan minuman yang masuk di tubuhnya menjadi obat bagi dirinya. Itu yang dia selalu katakan sebelum dia makan dan minum. Dan itu yang membuat yang tadinya dia makan daging, dia bisa alergi, bisa merah-merah, pun sampai hari ini itu sudah tidak muncul lagi. Ya. Kelihatan ya. Ini salah satu sel di tubuh kita ya, sel killer namanya, yang memakan sel kanker, mengurai. Artinya Bapak Ibu semua, ketika tubuh kita dalam keadaan yang positif, yang baik, dengan emosional kita yang baik, yang kita bisa mengatur, maka tubuh kita bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Ya, lewat sel-sel ya, lewat kelebihan-kelebihan yang sudah diciptakan oleh Tuhan di tubuh kita. Oke. Yang kelima, Bapak Ibu semua, kekuatan doa. Pernahkah kita mengajak pasien kita untuk berdoa untuk dirinya meminta kesembuhan? Atau paling tidak berdoa meminta supaya dia mampu menjalani sakit yang dia derita. Atau paling tidak berdoa agar dia menerima sakitnya. Itu sangat penting Bapak Ibu semua. Nah, Dr. Larry Doshi mengatakan, doa dan spiritualitas memiliki efek yang sama besarnya dengan pengobatan dan pembedahan. Ini dari hasil penelitian dan beliau tulis dalam beberapa buku ya, tentang kekuatan doa dan spiritual yang ada pada diri manusia. Karena yang memberikan sakit adalah Tuhan,
Yang memberikan kesembuhan adalah Tuhan. Maka ketika orang sakit, ajarkan mereka untuk kembali ke Tuhan. Kembali untuk menjadi lebih baik. Kembali untuk menjadi hamba. Itu yang penting. Ketika mereka sudah menerima sakitnya, apalagi? Cancer minggat, hipertensi jauh, kolesterol jauh. Santai aja mah. Itu sudah ya Tuhan udah berikan, ya sudahlah. Kita nerima. Hari ini yang kita jalan, ya kita semangat saja. Dalam penelitian, dalam beberapa penelitian, efek doa itu menyebutkan jarang terkena CHE. Butuh sedikit obat dan sangat butuh sedikit obat ketika sakit. Lebih sedikit resiko pneumonia, lebih sedikit serangan jantung, lebih jarang intubasi dan ventilasi. Saya mempraktekkan ini Bapak Ibu semua. Saya punya kisah istri saya positif COVID, tapi ini tidak dianjurkan Bapak Ibu semua untuk lakukan apa yang saya lakukan ya. Istri saya positif COVID itu 1 bulan lebih. Alhamdulillah saya tidur dengan istri saya di kamar, tidak pakai masker, tidak jaga jarak bahkan, ya, satu rumah satu kamar, ya. Dan tiap 4 hari saya rapid, hasilnya negatif. Istri saya hasilnya masih positif, saya negatif. Pun terus kami setiap 4 hari kami rapid, dan sampai selama 1 bulan itu, ya saya belum pernah juga divonis lewat antigen atau PCR itu saya negatif. Ya, saya tidak mengatakan bahwa antibodi saya kuat atau yang lainnya, tapi saya menganggap bahwa virus itu akan melihat orang yang mampu. Mungkin Tuhan bilang saya tidak mampu, makanya Tuhan tidak uji saya dengan COVID tadi. Tapi karena banyak orang yang mampu, makanya ya orang banyak yang positif. Tuhan melihatnya seperti itu. Mungkin saja. Yang keenam adalah memaafkan. Ini penting Bapak Ibu semua. Ketika pasien kita masuk rumah sakit dengan gejala misalnya stroke atau serangan jantung atau penyakit ginjal atau penyakit lainnya, coba tanya, adakah emosi ataukah adakah dendam yang mereka simpan? Adakah orang keluarga yang mereka jengkel? Bapak Ibu semua, ada pasien saya datang stroke laki-laki, masalahnya satu, istrinya cerewet. Dia melakukan ini nggak boleh, melakukan ini nggak boleh, lama-lama stres, 6 bulan stroke. Ya alhamdulillah ketika kita masuk dengan terapi loving kindness terapi, ibunya kita minta peluk suaminya, saling memaafkan, saling mendoakan, suaminya mulai kuat. Walaupun stroke-nya tidak kembali sempurna, kembali baik, tapi waktu awal beliau stroke itu jalannya agak sedikit-sedikit pincang. Setelah melakukan terapi-terapi yang seperti ini, itu jalannya sudah mulai membaik. Bahasanya juga sudah mulai membaik. Karena dia menemukan kembali kebahagiaan yang lama dia tidak dapat dari istrinya. Nah, jadi salah satu teknik untuk menyembuhkan diri adalah forgiveness terapi. Terapi memaafkan. Kita memaafkan semua orang yang pernah salah sama kita, yang pernah buat kita jengkel. Memaafkan saja. Memaafkan untuk diri kita, bukan mereka. Jadi kita memaafkan orang lain untuk kesehatan kita, untuk kebaikan kita. Dan kita tidak melupakan kejadian yang pernah mereka kita. Itu juga nggak masalah. Tapi kalau benar-benar kita lupakan semua, itu sangat powerful. Ya. Ya. Di beberapa jurnal ya mendesain tentang forgiveness therapy ini, itu sangat kuat Bapak Ibu. Sangat kuat untuk kita menjadi membuat pasien kita lebih kuat ketika misalnya dia mungkin sakit, dia punya masalah juga sama suaminya, atau dia ditinggal sama suaminya dan dia hanya mengurus anak dan sebagainya. Ini pun kita bisa masuk di sini sebagai dukungan keluarga. Jadi dukungan emosional, dukungan spiritual, kita bisa bantu pasien kita sebagainya. Oke, baik Bapak Ibu semua, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.